selamat pagi. Apa kabar hari ini? Insya Allah sehat semua ya. Jadi sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan memberikan contoh yang berkaitan dengan lingkungan adik-adik terkait materi apa yang kita pelajari yang nantinya akan mengantarkan kita pada pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan memberikan contoh yang nantinya akan mengantarkan kita pada pembelajaran kita pada hari ini. Jadi apakah adik-adik pernah melihat buah yang jatuh dari pohon? Silakan menyimak. Dari fenomena jatuhnya buah tersebut, menurut adik-adik apa saja faktor yang mempengaruhi jatuhnya buah ke tanah tersebut? Silakan tulis di kolom komentar ya. Tiga komentar tercepat akan Ibu berikan nilai plus. Seperti yang kita ketahui bahwa faktor yang mempengaruhi jatuhnya buah ke tanah tersebut dipengaruhi oleh sebuah gaya. Gaya tersebut disebut sebagai gaya gravitasi. Tapi, bagaimana sebenarnya gravitasi itu bekerja? Faktanya, segala benda di dunia ini saling tarik-menarik. Semakin besar bendanya, makin besar gaya tariknya. Bumi yang sangat besar mampu dengan mudah menarik apel, sementara gaya tarik dari tubuh kita yang kecil ini tidak mampu menarik apel. Faktanya lagi, gaya tarik gravitasi ini juga berkaitan erat sama jarak antar bendanya. Semakin dekat jarak antara dua benda, makin besar gaya tariknya. Sementara, semakin jauh jarak antara dua benda, semakin lemah gaya tariknya. Simpelnya, ini mirip dengan apa yang terjadi ketika kamu mendekatkan dan menjauhkan dua buah magnet. Walaupun gaya tarik magnet tersebut berbeda dengan gaya tarik gravitasi. Lalu kalau demikian, bagaimana gravitasi bekerja? Dan bagaimana kita meyakini kalau gravitasi ini benar-benar ada? Menurut suatu cerita, dahulu kala Newton mendapatkan inspirasi ketika melihat sebuah apel jatuh dari pohon. Ia penasaran, apa sih yang bikin apel bisa jatuh? Kemudian, ia melakukan penelitian panjang selama bertahun-tahun untuk mengetahui penyebab dan proses jatuhnya apel tersebut. Sampai akhirnya tercetuslah gravitasi. Menariknya, setelah melakukan berbagai perhitungan terhadap gerakan bulan dan gerakan benda-benda langit lainnya, Newton menyadari kalau semua itu bekerja dengan mekanisme yang sama seperti jatuhnya apel di bumi. Dari sini disimpulkan bahwa gravitasi bersifat universal dan berlaku dimanapun di alam semesta. Namun demikian, temuan Newton tentang gravitasi ini masih sebatas penjelasan proses kerjanya saja, belum menjawab pertanyaan mendasar. Apa sih yang menyebabkan gravitasi? Jawabannya muncul setelah 200 tahun kemudian ketika si jenius Albert Einstein mengajukan teori terhebatnya bernama General Theory of Relativity atau relativitas umum yang menjelaskan tentang penyebab dari gravitasi. Bayangkan sehelai kain lebar yang keempat ujungnya dipegang erat-erat, lalu ambil sebuah bola dan letakkan di atas kain itu. Bola itu akan berada di tengah sambil melengkungkan kain. Ambil bola lain yang lebih kecil dan letakkan sembarang tempat di atas kain itu. Perhatikan, bola kecil ini akan menggelinding mendekat ke arah bola besar di tengah. Tetapi, kalau bola kecil itu kamu letakkan di atas kain sambil didorong ke samping, bola itu akan bergerak memutar terlebih dahulu sebelum sampai ke bola besar di tengah. Itulah yang terjadi pada bulan dan seluruh benda yang mengitari matahari. Tapi jangan dibayangkan, sama persis seperti ilustrasi ya. Ingat, kita melakukan percobaan ini di bumi yang memiliki gravitasi ke bawah. Sedangkan di dunia nyata, lengkungan ini ada di segala arah, sehingga pusat tarikannya ada di pusat bumi.
Demikianlah cara kerja dari gaya misterius bernama gravitasi. Ia merupakan gaya tarik-menarik antar benda melalui mekanisme lengkungan dimensi ruang-waktu yang selalu menjaga agar kaki kita tetap menapak di tanah, menahan benda-benda tidak terlempar keluar angkasa, dan bahkan menjaga seluruh keteraturan gerakan benda langit di alam semesta. Melalui pengertian ini berarti adik-adik sudah dapat memiliki gambaran yang mengarah bahwa gravitasi menyebabkan benda fisika memiliki berat. Contohnya, gravitasi bulan menyebabkan air laut pasang, dan gravitasi matahari mengakibatkan planet dan beragam objek berada pada orbitnya. Gaya gravitasi adalah gaya antaraksi antara dua benda. Gaya gravitasi yang kita semua tahu adalah semua benda ketarik ke bumi. Tapi sebenarnya dua benda pada jarak tertentu selalu memiliki gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini berbanding lurus dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan jarak benda tersebut. Secara matematis, F12 sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. G di sini adalah konstanta gravitasi, yaitu 6,672 kali 10⁻⁻11 meter kubik per kilogram second kuadrat. Dan R adalah jarak pusat massa M1 dan M2. Contoh soalnya, terdapat 3 benda dengan massa 2 kg, 3 kg, dan 4 kg. Jarak benda 1 dan 2 di sini adalah 6 meter. Dan jarak benda 2 dan 3 adalah 3 meter. Berapakah gaya gravitasi yang dialami benda kedua ini? Untuk menghitung hal ini, kita hitung gaya gravitasi antara benda 1 dan 2, habis itu benda 2 dan 3. Jadinya, gaya gravitasi antara benda 1 dan 2, F12 sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat, yaitu sama dengan 6,672 kali 10⁻⁻11 kali 2 kg kali 3 kg per 6 kuadrat, sama dengan 1,11 kali 10⁻⁻11 Newton. Setelah itu, gaya gravitasi antara benda 2 dan 3, F23, sama dengan G M2 M3 per R kuadrat, sama dengan 6,672 kali 10⁻⁻11 kali 3 kg kali 4 kg per 3 kuadrat, sama dengan 8,9 kali 10⁻⁻11 Newton. Jadi, total gaya yang bekerja pada benda kedua ini adalah 8,9 minus 1,11 kali 10⁻⁻11 sama dengan 7,79 kali 10⁻⁻11 Newton ke arah benda ketiga. Medan gravitasi adalah ruang di sekitar benda yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Besarnya medan gravitasi G adalah gaya gravitasi F per massa benda tersebut, yaitu M. Jika kita masukkan persamaan gaya gravitasi tadi yang sebelumnya, kita dapatkan medan gravitasi G sama dengan G besar kali M per R kuadrat. Percepatan gravitasi bumi pada permukaan bumi dengan jari-jari bumi R berbeda dengan percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi. Dalam persamaannya, percepatan gravitasi dalam permukaan bumi G sama dengan G besar kali M per R kuadrat. Untuk gravitasi pada ketinggian tertentu, G2 ini sama dengan G kali M per R plus H kuadrat. Sehingga kalau kita bandingin kedua hal ini, percepatan gravitasi G2 per G sama dengan R per R plus H kuadrat. Contoh soalnya, berapakah percepatan gravitasi pada ketinggian 3 kali dari jari-jari bumi jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat? Jadi, nilai G di sini, G2, bisa kita cari dengan perbandingan yang tadi,
G2 per G sama dengan R per R plus H kuadrat. Setelah itu kita masukkan nilai G adalah 10 meter per second kuadrat dan H adalah 3 kali jari-jari bumi, jadi 3R. Sehingga menjadi G2 per 10 sama dengan R per R plus 3R kuadrat. Jadinya G2 per 10 sama dengan R per 4R kuadrat. Jadi kita bisa coret R di sini sehingga G2 per 10 sama dengan 1/4 kuadrat. Sehingga nilai G2 adalah 0,625 meter per second kuadrat. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smarterindo@yahoo.com atau bisa ke Facebook atau ASFM. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang hukum Kepler. Nah, hukum Kepler ditemukan oleh seorang matematikawan yang juga merupakan seorang astronom Jerman yang bernama Johannes Kepler. Penemuannya didasari oleh data yang diamati oleh Tycho Brahe. Tycho Brahe ini adalah seorang astronom terkenal dari Denmark. Sebelum ditemukannya hukum Kepler ini, manusia zaman dulu menganut paham geosentris, yakni sebuah paham yang membenarkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Anggapan ini didasarkan pada pengalaman indrawi manusia yang terbatas, yakni mengamati matahari, bulan, dan bintang bergerak, sedangkan bumi dirasakan diam. Anggapan ini dikembangkan oleh astronom Yunani bernama Claudius Ptolemeus dan bertahan hingga 1400 tahun. Menurutnya, bumi berada di pusat tata surya. Matahari dan planet-planet mengelilingi bumi dalam lintasan melingkar. Kemudian pada tahun 1543, seorang astronom Polandia bernama Nicolaus Copernicus mencetuskan model heliosentris. Heliosentris artinya bumi beserta planet-planet lainnya mengelilingi matahari dalam lintasan yang melingkar. Tentu saja pendapat ini lebih baik dibandingkan pendapat sebelumnya. Tapi ada yang masih kurang dari pendapat Copernicus, yakni dia masih menggunakan lingkaran sebagai bentuk lintasan gerak planet. Pada tahun 1596, Kepler menerbitkan buku pertamanya di bidang astronomi dengan judul The Mystery of the Universe. Di dalam buku itu, ia memaparkan kekurangan dari model Copernicus juga Ptolemeus, yakni tiada keselarasan antara lintasan-lintasan orbit planet dengan data pengamatan Brahe. Oleh sebab itu, Kepler meninggalkan model Copernicus juga Ptolemeus lalu mencari model baru. Pada tahun 1609, barulah ditemukan bentuk orbit yang cocok dengan data pengamatan Brahe, yakni bentuk elips. Kemudian penemuannya tersebut dipublikasikan dalam bukunya yang berjudul Astronomia Nova, yang juga disertai hukum keduanya, sedangkan hukum ketiga Kepler tertulis dalam Harmonicus Mundi, yang dipublikasikan 10 tahun kemudian. Nah, udah tahu kan sejarah perjalanan hingga ditemukan hukum Kepler. Kali ini kita akan membahas fungsi dari hukum Kepler itu sendiri. Fungsi dari hukum Kepler dalam kehidupan modern yakni digunakan untuk memperkirakan lintasan planet-planet atau benda luar angkasa lainnya yang mengorbit matahari seperti asteroid atau planet luar yang belum ditemukan semasa hidup Kepler. Hukum ini juga dipakai pada pengorbitan lainnya selain matahari, seperti bulan yang mengorbit bumi. Bahkan saat ini dengan memakai dasar dari hukum Kepler, ditemukan sebuah benda baru yang mengorbit bumi selain bulan. Benda ini adalah sebuah asteroid yang berukuran 490 kaki yang dijuluki dengan asteroid 2014 OL339. Oke, kita sudah mengetahui sejarah dan fungsinya. Kali ini kita akan langsung aja ke bunyi dari hukum 1, 2, 3 Kepler. Hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler ini berbunyi, setiap planet bergerak mengitari matahari dengan lintasan berbentuk elips. Matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Hukum 2 Kepler.
hukum 2 Kepler ini berbunyi, suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu daerah yang luasnya sama dalam waktu yang sama juga. Nah, perhatikan ilustrasi dari hukum kedua Kepler ini. Berdasarkan hukum 2 Kepler, planet akan bergerak lebih cepat apabila dekat matahari dan bergerak lebih lambat apabila berada jauh dari matahari. Nah, bagaimana? Udah paham kan tentang hukum 2 Kepler? Yuk lanjut ke hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler berbunyi, perbandingan kuadrat periode planet mengitari matahari terhadap pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari adalah sama untuk semua planet. Jika dibuat persamaannya, maka akan didapat T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 kuadrat. Nah, hukum ini menjelaskan bahwa semakin dekat dengan matahari, maka periode revolusinya semakin cepat. Contohnya, periode revolusi Merkurius lebih cepat daripada bumi, dan revolusi bumi lebih cepat daripada Jupiter. Sekian dulu dari Ibu ya, tetap semangat dan terus belajar ya anak-anak. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel ini dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.